Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kenanga dengan NIM 2120202219. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Husna Lutfia NPD. Di sini saya akan menjelaskan ulang 6 materi Psikologi Pendidikan. Yang mana materi pertama yaitu perkembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perkembangan merupakan suatu proses perubahan yang mana perubahan ini tidak bersifat kuantitatif melainkan kualitatif. Secara umum, perkembangan dapat diartikan sebagai proses berkembang atau tumbuhnya sesuatu atau juga serangkaian perubahan progresif yang terjadi karena adanya proses kematangan dan pengalaman. Dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan adalah proses bertumbuh atau berkembangnya sesuatu ke arah yang lebih maju lagi. Ada 3 aspek yang mengalami perubahan dalam perkembangan, yaitu aspek fisik, aspek kognitif, dan aspek psikososial. Dalam pandangan psikologi, para ahli berbeda pendapat mengenai fase perkembangan, tergantung pada sudut pandang para ahli. Di antaranya ada yang membagi secara psikologi dalam hal emosi, biologis, dan dalam waktu yang dialami manusia. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Terdapat beberapa teori yang mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan di antaranya nativisme, empirisme, dan konvergensi. Sedangkan para ahli banyak mempersoalkan mengenai faktor-faktor yang mungkin dan mempengaruhi perkembangan seseorang. Pada dasarnya ada 2 faktor utama yang menjadi sorotan mereka, yaitu faktor bawaan dan faktor lingkungan. Selanjutnya, fase-fase perkembangan. Allsworth mengemukakan pendapat bahwasanya fase-fase perkembangan terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase awal yang terjadi pada seseorang pada umur 0-3 tahun. Kemudian fase keserasian yang terjadi pada umur 3-13 tahun, dan fase kematangan yang terjadi pada umur 13 sampai dengan 21 tahun. Baiklah, materi selanjutnya yaitu belajar. Belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu usaha memperoleh kepandaian atau ilmu latihan, perubahan tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Sedangkan secara istilah, belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, pengalaman, keterampilan, sikap, nilai positif, dan wawasan sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajarinya. Selanjutnya, belajar memiliki ciri-ciri yang diantaranya yaitu adanya kemampuan atau perubahan, yang mana perubahan tingkah laku ini bersifat pengetahuan, keterampilan, atau nilai dan sikap. Kemudian perubahan ini tidak berlangsung sejenak, melainkan menetap atau dapat disimpan. Selanjutnya, perubahan ini tidak terjadi begitu saja, tapi melainkan dengan adanya usaha atau upaya yang terjadi di antara individu dengan lingkungannya. Perubahan ini tidak terjadi semata-mata karena adanya pertumbuhan fisik atau kedewasaan. Selanjutnya, tujuan belajar. Tujuan belajar adalah sejumlah hasil atau target yang ditetapkan kepada peserta didik agar dapat dicapai dari semua rangkaian program belajar mengajar, dan pada umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, serta sikap-sikap yang baru. Kemudian Sudirman mengemukakan tujuan belajar ada 3, yaitu untuk mendapatkan pengetahuan, untuk menanamkan konsep dan keterampilan, serta membentuk sikap. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ada 2, yaitu pertama faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri, seperti
psikologis, kecerdasan, sikap, maupun watak. Kemudian faktor eksternal, yaitu adalah faktor yang datang dari luar diri seseorang, seperti faktor masyarakat, lingkungan, maupun keluarga. Bentuk-bentuk belajar. Bentuk-bentuk belajar yang pada umumnya sering dijumpai dalam proses belajar mengajar yaitu belajar abstrak, belajar keterampilan, belajar sosial, belajar rasional, belajar pemecahan masalah, belajar kebiasaan, belajar aspirasi, serta belajar pengetahuan. Materi selanjutnya yaitu teori belajar. Teori belajar merupakan landasan terjadinya suatu proses belajar mengajar yang menentukan terbentuknya kondisi untuk belajar. Teori belajar juga dapat didefinisikan sebagai interaksi prinsip-prinsip yang menentukan di dalam merancang kondisi demi tercapainya tujuan pendidikan. Ada 4 teori utama atau kerangka filosofis mengenai teori-teori belajar, yaitu teori belajar behaviorisme, kognitisme, konstruktisme, dan humanistisme. Pertama, teori belajar behaviorisme. Teori ini dicetuskan oleh Gege dan Berlin tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini selalu berkembang menjadi suatu aliran psikologis belajar yang berpengaruh terhadap arah perkembangan teori dan praktis pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari teori ini adalah menekankan kepada pemahaman pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas yang menuntut pelajar untuk mengungkap kembali pengetahuan dari yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis maupun tes. Yang kedua, teori belajar kognitivisme. Pada teori ini menekankan pada pendapat bahwa peserta didik merespon informasi dalam pembelajaran melalui upaya mengorganisir, menyimpan, serta kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Model ini menekankan pada bagian informasi di proses. Selanjutnya yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Teori ini menekankan bahwa siswa dituntut untuk menyelesaikan masalah, mencari ide, serta membuat keputusan sendiri. Pada dasarnya teori ini membahas mengenai bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia, yaitu dari konstruksi manusia atas realita yang dihadapinya. Selanjutnya keempat, teori belajar humanistik. Pada teori ini lebih mengutamakan berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan hanya dari sudut pandang pengamatan saja. Tujuan utama dari pendidikan adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka masing-masing. Dalam teori humanistik ini, proses belajar harus menghulu dan bermuara kepada manusia itu sendiri. Di sini teori behaviorisme hanya berfokus pada aspek objek diamati pembelajaran. Kemudian teori kognitif melampaui perilaku untuk menjelaskan pembelajaran berbasis otak. Dan teori konstruktisme menekankan bahwa belajar sebagai suatu proses di mana pelajar aktif dan ditekankan untuk membangun ide-ide atau konsep yang baru. Dan teori humanistik ini lebih menekankan kepada memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, yaitu pelajar. Selanjutnya materi keempat yaitu intelijensi. Intelijensi secara bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu intelligent, yang artinya menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Juga dapat diartikan intelijensi sebagai suatu kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada
kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuan. Pada dasarnya, intelijensi bermuara pada psikologis yang berkaitan dengan status sosial manusia, faktor lingkungan, dan pendidikan tertentu mempunyai pengaruh signifikan terkait perkembangan intelijensi manusia tersebut. Dapat disimpulkan bahwa intelijensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang kemungkinan sering seseorang membentuk sesuatu dengan cara tertentu. Menurut Sperman, ada dua faktor yang terdapat di dalam intelijensi, yaitu general intelligency dan specific intelligency. Teori-teori intelijensi teori-teori intelijensi dibedakan menjadi 4 macam, di antaranya teori faktor, teori struktur intelektual, dan teori kognitif, serta teori intelijensi majemuk. Intelijensi atau juga kecerdasan adalah kemampuan adaptasi dan penggunaan pengetahuan yang dimiliki dalam menghadapi berbagai masalah dalam hidup seseorang. Beberapa teori menyatakan bahwa kecerdasan merupakan kemampuan dasar yang dimiliki oleh seorang individu dalam menentukan tujuan hidupnya. Selanjutnya materi kelima yaitu motivasi. Motivasi secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yang artinya daya batin atau dorongan. Sedangkan secara istilah dapat diartikan sebagai suatu persiapan untuk menunjang terwujudnya perbuatan sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Atau dapat diartikan juga motivasi sebagai suatu perilaku ingin mencapai tujuan tertentu yang cenderung menetap. Secara umum, motivasi merupakan suatu perubahan dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan atau reaksi untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun dalam sudut pandang psikologis, maka kata motivasi merupakan istilah yang digunakan untuk memotivasi yang bersifat fisik maupun psikis. Dalam artian khusus, merupakan ungkapan kekuatan dalam psikis yang tampak atau datang dalam diri pribadi seseorang. Jadi motivasi belajar adalah proses yang memberikan semangat, dorongan, serta kegigihan untuk melakukan proses belajar mengajar. Kemudian, adapun jenis-jenis motivasi belajar yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang mana motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang timbul dalam diri seseorang yang bersumber dari dalam dirinya sendiri. Motivasi ini merupakan dorongan agar peserta didik melakukan kegiatan belajar mengajar yang dimasukkan untuk mencapai tujuan yang terkandung dalam perbuatan itu sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang timbul bersumber dari luar diri seseorang, baik itu karena rangsangan atau bantuan dari orang lain, tempat, ataupun keadaan. Oleh karenanya, motivasi ini biasanya cenderung memiliki alasan ataupun gejala menghindari ataupun keinginan mendapatkan sesuatu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu diantaranya cita-cita atau aspirasi, kemauan, kondisi, serta lingkungan siswa, juga unsur-unsur dinamis dalam proses belajar maupun pembelajaran. Selanjutnya materi keenam yaitu memori. Memori atau yang sering juga disebut dengan ingatan ialah suatu daya yang menerima, menyimpan, serta memproduksi kembali informasi yang telah didapat pada masa lampau. Tahapan memori, secara singkat, memori memiliki 3 tahapan proses, yaitu merekam, menyimpan, serta memanggil kembali. Kemudian jenis memori. Jenis memori ada 2, yaitu pertama memori jangka panjang dan kedua memori jangka pendek. Memori jangka pendek yakni memori atau ingatan yang berada dalam jangka waktu tertentu. Pada ingatan ini, jangka pendek mempunyai kapasitas
yang terbatas sehingga dapat mudah digantikan oleh informasi yang lebih baru. Kemudian memori jangka panjang, yaitu memori yang berada dalam jangka waktu yang lebih lama, di mana proses ingatan jangka panjang ini dimulai melalui pengelompokan informasi menjadi unit-unit, lalu informasi itu dikoning ulang menjadi unit-unit yang lebih besar dan bermakna, sehingga informasi tersebut disimpan dalam ingatan jangka pendek untuk kemudian diolah dan disusun kembali maknanya menjadi informasi yang ada dalam ingatan jangka panjang. Terdapat beberapa teori tentang memori, yaitu diantaranya teori AUS, teori interferensi, serta teori pengelolaan informasi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.